Pedang yang kau bawa di pinggangmu itu, pandai besi telah menempanya selama ribuan kali sehingga menjadi sangat indah. Setiap tempaan yang diterima pedang membuat pedang menjadi kuat. Sama seperti itu, percikan kecil dari pemberontakan ini akan terkumpul menjadi api pemberontakan. Kau lihat saja. Kutukanku ini akan menjadi akhir dari Danananda. Aku tahu. Tapi aku juga sudah bilang padamu bahwa aku tidak tertarik dalam kemenangan atau kekalahan seseorang. Aku akan tunduk dan bekerja di sini. Dan aku akan mencari ibuku. Ngomong-ngomong, katakan padaku, aku harus memulai dari mana untuk bisa menemukan ibuku? Bukankah kau sangat dekat pada Maharaja? Kau tanyakan saja padanya. Ini salahku. Bertanya kepada ibu yang sedang berduka. Boleh aku bicara? Noda darah itu tidak bisa dicuci. Dengan mencoba mencucinya, kau hanya membuang waktu dan juga tenaga. Percuma saja kau mencucinya. Cuci saja dengan air, lalu langsung jemur. Kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Kau benar, Chandragupta. Noda darah ini tidak akan pernah bisa dicuci. Kau tidak tahu bahwa aku adalah ibumu. Tapi kau tetap bisa merasakan kesedihan di dalam hatiku. Dengan jelas aku bisa melihat rasa cemas di matamu untukku. Dan dengan mataku, suatu hari nanti aku akan menyaksikan kekalahan Danananda. Iris lagi menjadi potongan yang lebih kecil. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Setelah potongan kecil bawang-bawang ini dicampur dengan bumbu, maka dia akan kehilangan bau dan rasa pedasnya, benar kan? Benar, Yang Mulia. Karena itulah kami berusaha memastikan bawang ini tidak dicincang halus, agar tidak kehilangan rasa dan juga aromanya, Yang Mulia. Bagus. Apa yang kau pelajari dari sini, Amatya? Kita tahu, Yang Mulia, bahwa Selesih akan selalu menyerang diam-diam, agar kita tidak bisa menyadarinya. Jika serangannya besar, itu akan meninggalkan bukti dan petunjuk. Musuh pun akan terungkap. Jika serangannya dilakukan kecil-kecilan, misalnya protes yang dilakukan oleh petani, kita tidak akan mengira itu ulah musuh. Tapi dengan melakukannya, ketenaran dan reputasimu akan ternoda. Dan nama Selesih juga akan terungkap. Bagus. Luar biasa. Petani yang menghentikan Durdara adalah seorang petani bawang, bukan? Benar, Maharaja. Sebelum potongan-potongan bawang ini membuat mataku menangis, mari kita goreng semuanya. Itu yang akan kulakukan, Maharaja. Seorang anak biasa yang bahkan belum dewasa, dia lebih dihormati oleh Maharaja dibandingkan dirimu. Padahal yang sebenarnya kau telah menjadi pengawalku selama 5 tahun. Anak itu akan merebut kehormatanmu dan kau diam saja. Mengejutkan sekali.
Apakah keberanian dan harga dirimu tidak menolaknya sama sekali? Itu adalah keputusan yang mulia, Tuan Putri. Mana mungkin aku bisa menentangnya. Setelah mendengarkan keputusanmu, aku rasa keputusan kakakku mungkin benar. Bagaimana orang yang tidak bisa memperjuangkan haknya bisa melindungi diriku? Apakah air yang mengalir di nadimu, Samandev? Bukan air ataupun darah, Tuan Putri. Tapi keberanian yang mengalir di nadiku. Dan selama ini, aku telah berkali-kali membuktikannya. Dan aku rasa kau benar. Aku hanya mengikuti perintah yang mulia. Tapi sekarang tidak lagi. Karena sekarang, aku akan memperjuangkan apa yang menjadi hakku. Ini baru kesatria pemberani. Pergi dan perjuangkan hakmu. Kau pasti akan mendapatkan kemenangan. Kenapa kau melakukan ini, Putri? Apa kau sadar? Kau melawan kakakmu sendiri, Maharaja Magadha dan Ananda. Aku satu-satunya orang di dunia ini yang telah membuat kesalahan terbesar. Tapi tetap dimaafkan oleh Maharaja. Tapi pelayan itu sekarang dia berani sekali masuk ke tempat tinggalku. Dan kakakku tidak hanya memaafkan. Dia tidak hanya memaafkan kesalahannya, tapi juga memberinya kehormatan. Tunggu dan lihat saja bagaimana aku menyingkirkan rintangan dalam hidupku. Menakjubkan. Apa kau melihat lukisanku? Adakah yang lebih cantik dariku di dunia ini? Kenapa melihatku seperti itu, teman? Aku ini pengawal pribadi Tuan Putri Durdara. Apa kau tidak tahu? Saat ini aku sedang bertugas. Ya, aku tahu. Tapi pasti kau tidak tahu bahwa aku adalah pengawal lama dari Tuan Putri. Benarkah? Senang bisa bertemu denganmu. Boleh aku pergi? Kau boleh pergi. Tapi sebelum itu, ambilkan dulu semua pedang kami. Aku juga dengar bahwa sebelumnya kau hanya seorang pelayan. Dan pastinya kau pandai menuruti perintah. Ternyata anak itu tidak bisa mengangkat benda yang berat. Ayo bantu dia. Dan kurangi sedikit bebannya.
Jika kau ingin masuk ke istana, kau harus mengalahkan aku dulu. Agar aku merasa yakin kau pantas untuk posisi itu atau tidak. Kalian semua membuat kesalahan. Raja sendiri yang menunjukku sebagai pengawal. Dan kami ingin buktikan pada Yang Mulia, orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi Tuan Putri. Bagus. Ini luar biasa. Danananda, ada yang mengganggu pikiranku sekarang. Dan itu berkaitan dengan Durdara. Ada apa dengan adikku? Keselamatan Durdara adalah tugas terpenting di seluruh Magadha ini. Tapi kau malah memberikan tugas itu kepada seorang anak kecil. Kepada pelayan yang tidak berpengalaman sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang. Kau benar, dia belum bisa memakai pedang. Tapi anak itu lebih tajam dari sebuah pedang. Mungkin dia belum berpengalaman, tapi dia pemberani dan tidak punya rasa takut. Dia biasa saja, tapi semangatnya luar biasa. Ketika dia menjadi agresif, dia tidak bisa berjalan. Dia terbang. Mungkin hari ini dia pelayan, tapi kepribadiannya adalah cikal bakal dari pemimpin. Dia tahu cara untuk memimpin. Daima, aku punya dua pilihan setelah yang dia lakukan. Pertama, aku menghabisinya. Tapi jika itu kulakukan, maka bakat dan kepahlawanannya akan sia-sia. Dan kedua, aku harus menghukumnya. Tapi dengan melakukannya, dia akan berkembang menjadi musuh terkuatku di masa depan dan dia akan terus menentang. Dan mungkin saja, dia akan memiliki pasukan sendiri. Danananda, kau ini terlalu memuji pelayan itu. Inilah perbedaan antara aku dan dirimu, Daima. Ramalan masa depan. Kau tidak punya kemampuan untuk menghitung masa depan seperti diriku. Karena itulah aku ada di atas dan kau di bawah kakiku. Permata sehebat itu kalau sampai jatuh ke tangan musuhku, maka akan jadi senjata penghancurku. Tapi jika aku yang menguasainya, dia menjadi kekuatanku. Jika anak yang hebat dan berbakat seperti dia itu terasah dengan benar, maka dia akan menghancurkanku. Karena itulah, dia harus menjadi pengikutku. Dia akan terus bertarung, tapi dia akan melakukannya untukku. Dan aku sendirilah yang harus mengawasi anak ini dan membuatnya terus berada di dekatku.
Dan itu karena yang dipakai di dada itu perisai, bukan pedang. Jika aku yang membimbing anak itu, dia akan menjadi jimat penjagaku. Tapi jika orang lain yang membimbingnya, maka dia akan menjadi pencabut nyawaku. Bagaimana kalau dia tidak bisa memenuhi harapanmu itu? Oh, Daima, kau masih bertanya? Kenapa kau menanyakan sesuatu yang kau sendiri sudah tahu jawabannya? Kau tidak perlu mencemaskan apa yang belum terjadi. Anak itu pasti bisa mengatasi semua halangan yang dia hadapi dan akan mendapatkan cara untuk menyelesaikannya. Beberapa saat yang lalu, Maharaja Magadha memintaku untuk bersumpah bahwa sebagai pengawal pribadimu, maka aku harus lebih dulu menjaga nyawamu daripada nyawaku sendiri. Jadi aku mohon, jangan pernah membuat situasi yang membuat diriku sampai harus menyesal karena telah mempertaruhkan nyawaku demi gadis yang sombong, gadis egois, kasar, dan gadis manja yang tidak sopan. Sepertinya kau belum tahu apa yang terjadi pada orang yang berbuat tidak sopan padaku saat itu. Ya, kau benar. Para petani yang menghadang jalanku dengan bawang. Aku mohon maafkan putraku, aku mohon. Tolong lepaskan dia, jangan habisi dia. Aku mohon, jangan hukum dia. Bebaskan putraku, tolong jangan hukum dia. Bebaskan putraku, hukum saja aku. Hukum aku jika kau mau. Tolong ampuni kami, tolong maafkan putraku, Tuan Putri. Sepertinya kau belum tahu apa yang akan terjadi pada orang yang telah berbuat tidak sopan padaku. Kau dengar, nak. Mereka ingin membawa putraku untuk dieksekusi. Tolong mintakan ampun kepada Maharaja. Hartaku hanyalah putraku, tidak ada yang lain. Jangan biarkan mereka menghukumnya. Tolong mintakan ampun kepada Maharaja. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, nak. Selalu berkata jujur, jalani hidup sederhana, kau pasti terus mendengarnya sejak kecil. Tapi aku ingin menambahkan, selain menjalankan hidup sederhana, kau juga harus berhati-hati. Harus waspada. Pohon yang berdiri tegak dan juga kaku
akan yang jadi pertama tumbang ketika badai menyerang. Tapi pohon yang bisa bersikap lentur bisa bertahan dari serangan badai. Benar, kita harus mengikuti jalan kebenaran. Tapi demi melindungi dirimu, kau juga harus bisa berubah. Kau harus belajar untuk lebih berhati-hati. Sedikit garam di dalam mentega tidak merusak mentega itu. Bahkan bisa mencegah mentega menjadi rusak dan busuk. Sama halnya dengan orang yang jujur dan sederhana. Dia harus bersikap secara hati-hati dan juga harus bijaksana. Terapkan pengetahuan ini, maka takdirmu akan berubah dengan sendirinya. Inilah nasihat dariku. Tapi takdir tetap menjadi milikmu. Semua petani di Pataliputra harus hadir untuk menyaksikan eksekusi petani ini. Aku akan hadir di sana dan menyaksikan eksekusi petani ini. Jangan lakukan hal itu, Yang Mulia.